hati-hati ya. Ya. Kemana-mana loh. Ya. Abang Giano ekstra. Aku pengen bantu PKM ini bisa apa? Oh, pengen bantu. Ya udah bantu bagiin media warga aja ke masyarakat. Ya, Bisa toh? bisa. Oke. Ntar saya ambil dulu ya. Ya. Ini dibagikan ke masyarakat ya, Ya. supaya masyarakat tahu kegiatan BKM itu apa ya. Ya. Desa Kuiran adalah desa yang terletak di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Mayoritas warga di Desa Kuiran bekerja sebagai petani. Desa Kuiran juga terkenal dengan orang-orangnya yang ramah. Namun, tidak bisa dipungkiri masalah sampah yang dialami desa ini, terutama di daerah pinggiran Desa Kuiran. Bukan hanya itu, masalah irigasi juga harus diperbaiki. Untuk pengairan di Dusun Beranwetan masih menggunakan sumur yang menjadi sumber air bersih dan digunakan untuk berbagai aktivitas warga. Di sini ada sumur kuno yang airnya jernih sekali dan tidak pernah kering, dimanfaatkan oleh warga. Dan untuk pemanfaatnya sangat baik sekali, hanya sayangnya kurang perawatan. Jadi kurang perawatan, dan itu untuk dimanfaatkan untuk masyarakat umum perlu dibangun. Nah, ini untuk sumur ini tempatnya Pak Suwardi. Ini sumur Pak Wardi yang saya ceritakan tadi. Ini sumur sebenarnya sumur kuno. Nah, ini manfaat sekitar warga ini sekitar ya 6 kakak kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kakak kali ini. Ya untuk mandi, cuci, ya istilahnya kegiatan sehari-hari lah. Nah, kalau maksud saya untuk kepentingan semua warga khususnya sini ya dibangun bagaimana baiknya supaya bisa dimanfaatkan bersama-sama. Dan nanti cuman permintaan saya tuh bagaimana pembuangan limbah itu agar bisa bagus, air bisa kembali bagus lagi gitu loh. Nah, dibangun MCK di sini, nanti pembuangannya bagaimana, nanti serah Bapak yang bangun nanti bagaimana supaya bagus lah, terus nanti kita sama-sama rawat gitu. Karena Dukuh Beranwetan ini terletak di pinggiran Desa Kuiran. Kebetulan di sebelah selatan itu ada sungai yang sebagian belum ditalut atau ditanggul. Bila hujan turun otomatis air akan mengalir masuk ke barangan warga yang kebetulan tidak ada saluran air. Kebetulan dari warga sekitar ini kalau membuang sampah di sembarang tempat tidak teratur, dan air itu kemudian langsung ke masuk warga, sehingga dari tempat Beranwetan ini kebetulan kan banyak pohon bambu yang tidak terawat, sehingga menimbulkan kan pemandangan sangat kumuh. Itu pernah membangun atau jalan desa, merilis ruang terbuka hijau
kemudian mengadakan sosialisasi di tingkat basis, sosialisasi di tingkat desa, kemudian mengadakan pelatihan KSM dan KPP melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah. Yang ketiga, rencana BKM untuk program Kotaku menika untuk penanganan kumuh bagi napa mawon? Penanganan sampah, kemudian nanti membuat drainase atau selokan itu, kemudian rencana pengaspalan jalan rencananya dengan menggunakan hotmit, dan MCK itu di tempatnya Pak Wardi. Setelah dibangunnya nanti TPS 3R di wilayah Branitan ini, maka akan ada beberapa warga yang ikut tergabung dalam kelompok pengolah sampah yang menangani sampah dari masyarakat. Nah, sampah itu yang disetor ke TPS 3R seharusnya sampah yang sudah yang layak jual dan sudah dipilah dari warga masing-masing. Jika nanti ada sampah yang belum terpilah, maka menjadi tanggung jawab pengolah sampah untuk memilah. Setelah sampah terpilah dan terkumpul, maka sampah akan dijual ke pengepul sampah. Hasil dari penjualan digunakan untuk biaya operasional dan pengembangan. Dengan program Kotaku ini, harapan kami adalah dapat terselesaikannya masalah yang ada dan membuat lingkungan hidup yang ada di Desa Kuiran ini dapat menjadi tempat yang lebih nyaman untuk masyarakat dan juga untuk fasilitas warga dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.